Mau ngomong apa lagi kamu? Mama gak habis pikir, Pak. Kok Papa bisa sih bicara seperti itu di depan dia? Sadar nggak Papa itu sama aja menjatuhkan harga diri Mama, Pak, di depan dia? Kamu sadar nggak? Harusnya kamu yang harus tahu malu. Kamu udah menjebloskan orang ke dalam penjara. Orangnya nggak bersalah, kamu jebloskan ke dalam penjara. Hanya untuk apa? Belain Rangga. Iya, Pak. Saat itu memang cuma itu satu-satunya cara untuk... Ya, saya bisa naik taksi karena handphone saya baterainya udah habis. Jadi saya nggak bisa hubungin supir dan ajudan saya. Saya pakai taksi aja. Oh kalau gitu saya pesenin taksi online aja ya Pak ya. Terus tinggal tunggu aja. Sebentar ya Pak. Maaf, tapi kayaknya ini bagus deh Pak. Iya, bagus warnanya tuh. Tapi sebentar Pak. Tapi yang ini juga bagus Pak. Iya, itu pasangan dasi juga bagus. Boleh juga. Ya udah kita ambil aja semua. Aku harus ngelakuin ini biar aku bisa dapat simpatik dari Pak Baskara. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon izinkan saya berada di sisi anak saya. Nina, saya mohon, Pak. Lepas! Lepas! Kamu nggak perlu bicara begini sama saya. Nggak begini caranya. Dari tadi saya bilang, kamu berdiri. Saya nggak akan bantu kamu kalau kamu begini. Berdiri sekarang. Saya udah dengar semua penjelasan kamu. Dan saya paham semua itu. Ya, saya akan bantu kamu. Bapak bantu saya, Pak. Alhamdulillah. Pak, sekarang saya terima kasih banyak sama Bapak. Saya terima kasih banyak sama Bapak. Nggak perlu. Semua udah jelas. Saya bilang tadi, saya akan bantu kamu. Pak, ini perempuan berbahaya, Pak. Perempuan ini sangat licik. Usir dia, Pak, dari rumah kita. Enggak. Tapi, Pak, dia ini... Mulai hari ini, Nina akan jadi babysitter Kayla. Enggak, Mama nggak setuju. Kamu nggak usah ngatur-ngatur aku. Jangan buat seolah-olah kamu ini penguasa di keluarga ini. Sekarang kamu pikirin dosa kamu. Kamu bisa memisahkan ibu dari anaknya. Dan anak itu adalah cucu kamu sendiri. Dan sekarang, lagi-lagi aku harus membereskan semua kekacauan yang kamu dan Rangga buat. Papa sadar, Pak. Papa jangan mau dimanipulasi sama perempuan licik. Ini perempuan licik, Pak. Siapa yang licik? Aku tanya sekarang sama kamu. Kamu ini seorang ibu kan? Di mana perasaan kamu? Kamu bisa memisahkan mereka. Udah bagus sekarang. Dia datang ke sini hanya untuk meminta sebagai babysitter. Hanya sebatas babysitter. Nina rupanya sudah berhasil mempengaruhi Papa yang naif. Dasar perempuan kurang ajar. Oke Pak. Mama akan setuju. Perempuan ini menjadi babysitternya Kayla. Tapi ada satu syarat buat kamu. Kamu tidak boleh membongkar identitas kamu. Sampai saatnya nanti kalau Kayla siap, baru boleh kamu kasih tahu siapa diri kamu sebenarnya. Gimana? Baik. Saya ikuti kemauannya Bu Ajeng. Pak,
Terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah mengizinkan saya untuk menjadi babysitternya Kayla. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Saya yakin kamu bisa dipercaya. Dan memang sudah sepatutnya kamu hidup bersama Kayla. Karena kamu memang ibu kandungnya. Awas saja kamu, Nina. Aku akan mengawasi kamu. Sekali saja kamu macam-macam, aku tidak akan segan-segan menyingkirkan kamu untuk selama-lamanya. Yes, Pak Baskara ternyata ngebelain aku. Kayaknya Pak Bas sudah luluh dan kasihan sama aku. Ini kesempatan buat aku untuk terus mengambil hatinya Pak Baskara. Aku juga bisa mendekati Rangga lagi. Mau ngomong apa lagi kamu? Mama gak habis pikir, Pak. Kok Papa bisa sih bicara seperti itu di depan dia? Sadar gak Papa itu sama aja menjatuhkan harga diri Mama, Pak, di depan dia? Kamu sadar nggak? Harusnya kamu yang harus tahu malu. Kamu udah menjebloskan orang ke dalam penjara. Orangnya nggak bersalah, kamu jebloskan ke dalam penjara. Hanya untuk apa? Belain Rangga. Pak, saat itu memang cuma itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga Cakradinata, Pak. Memangnya Papa mau melihat si Rangga dijebloskan dalam penjara? Enggak kan? Bukan masalah mau atau nggak mau. Tapi gara-gara sikap kamu, nih sikap kamu yang kayak begini nih. Kamu udah buat Rangga tumbuh jadi laki-laki nggak bertanggung jawab, manja dan nggak mandiri. Itu semua gara-gara kamu. Aku benar-benar udah nggak tahu lagi nih mau ngomong apa sama kamu. Tapi kamu ingat satu hal. Dengan mempekerjakan Nina sebagai babysitter Kayla, itu nggak cukup membayar dosa kamu sama Rangga untuk Nina. Perut aku udah sakit banget ini. Mungkin karena udah telat makan kali ya. Aku harus minum obat. Nanti kamu dan Langit akan jadi saksi atas segalanya. Saksi di atas segalanya? Maksudnya apa sih, nggak ngerti? Nanti kamu juga akan paham. Aku prepare dulu ya. Gak usah takut. Relax aja. Ya ampun Dok, kamu di mana? Siapa sih yang udah bawa kamu pergi dari tempat itu? Atau kamu pergi sendiri? Tapi kenapa sampai sekarang kamu belum balik lagi ke sini? Kalau kamu masih mau nangis, gak apa-apa ya. Aku tahu, ini berat buat kita. Aku juga udah kehilangan sahabat terbaik aku, Yas. Iya, Der. Aku tahu kamu sama Dr. Romeo udah akrab sekali. Pasti yang di sini yang ngerasa kehilangan gak cuma aku, pasti kamu juga. Meskipun kadang dia ngeselin. Tapi buat aku, Romeo itu orang yang paling baik. Gak perhitungan, tulus. Aku temenan sama dia dari SMA sampai sekarang. Dan asal kamu tahu, aku banyak hutang budi sama Romeo. Iya. Dr. Romeo memang orang yang baik.
Ya mendingan sekarang kita ikhtiar aja sambil berdoa. Semoga Dokter Romeo bisa selamat. Pokoknya kita nggak boleh menyerah untuk cari Dokter Romeo sampai ketemu. Iya, Yasmin. Aku janji, Yasmin.